Saudara, di tengah kondisi hidup rakyat yang kian berat, publik dihebohkan dengan informasi kenaikan tunjangan anggota DPR. Nilainya fantastis, mulai dari simpang siur besaran tunjangan beras hingga tunjangan rumah yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Pernyataan Wakil Ketua DPR Adis Kadir soal tunjangan beras anggota Dewan menjadi kontroversi. Setelah dirinya menyebut nilainya bisa mencapai 12 juta rupiah per bulan, informasi ini membuat publik kaget dan menimbulkan anggapan bahwa anggota DPR menikmati fasilitas yang jauh di atas standar. Setelah menuai sorotan, Adis kemudian meluruskan bahwa ada kekeliruan dalam pernyataannya. Adis menjelaskan, tunjangan yang diterima anggota DPR sebenarnya hanya sekitar Rp200.000 per bulan dan tidak pernah naik sejak 2010. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Kekeliruan ucapan itu menjadi simpang siur di masyarakat. Di tengah sentimen negatif publik terhadap besarnya fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPR, fakta ini sekaligus menunjukkan betapa sensitifnya isu anggaran DPR di saat kondisi hidup rakyat sedang sulit. Tak hanya itu, anggota DPR periode 2024 hingga 2029 juga mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, membenarkan adanya tunjangan tersebut. Menurut Indra, tunjangan ini diberikan karena anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Sebenarnya kalau kita ngomong teknis gitu ya, rumah ini sudah dikembalikan kepada negara gitu ya. Oke. Kemudian juga ada kewajiban negara untuk memenuhi hal-hal semacam itu gitu ya. Dan sebenarnya lembaga-lembaga tinggi lain juga semua tunjangan itu ada. Cuma kalau di DPR kan ribut ya. Iya. Lembaga-lembaga lain damai-damai aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya dan jumlahnya juga lebih besar sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ini sudah sangat moderat. Kalau jadi pertanyaan-pertanyaan yang teknis semacam itu memang ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya. Direktur Kebijakan Publik Chelios menilai kebijakan ini kontradiktif dengan kenyataan hidup sehari-hari rakyat. Di saat banyak warga berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok, anggota DPR justru menikmati fasilitas yang jauh di atas standar. Sekarang itu kelas menengah itu menghabiskan 800 ribuan per bulan, sekitar itu untuk sewa rumah. Dan ini 50 juta, berapa kali lipat itu. Dan ini mencederai keadilan saya kira dalam kondisi ekonomi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh usul solusi ke depan yang konstruktif ya. Yang pertama, nggak usah lagi aja tunjang menunjang ini. Satu gaji saja. Semua tunjangan gaji pokok itu masuk dalam satu plot. Dan kemudian dikenakan pajak. Dan satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara khususnya anggota dewan Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu dan yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Kehebohan tunjangan ini pada akhirnya menunjukkan besarnya jurang antara kehidupan rakyat dan fasilitas yang dinikmati anggota DPR. Sementara itu publik berharap anggota DPR lebih bijak menyikapi fasilitas yang mereka terima dan mengutamakan kebijakan yang benar-benar membantu rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.